Halo teman-teman, di video kali ini Smart Reptiles bikin video lagi nih setelah sekian lama kita nggak bikin video karena sejujurnya bingung nih mau bahas apa. Sekarang kebetulan nih di hari ini tadi ada yang nelur ularnya Smart Reptiles. Jadi sekalian Smart Reptiles mau cerita kalau sudah ada telur, sudah ada ular yang bertelur, apa sih yang dilakukan di Smart Reptiles. Mudah-mudahan bisa ngasih info nih ke teman-teman, terutama mungkin yang baru pertama kali breeding, biar nggak bingung nanti setelah keluar telur itu seperti apa. Kalau di Smart Reptiles seperti ini, kalau misalkan cocok bisa ditiru, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, karena setiap breeder punya gayanya sendiri. Oke, kita lihat. Halo teman-teman, jadi tadi siang saya coba cek nih female-femalenya, memang harusnya sudah ada yang bertelur sih di hari-hari ini. Nah tadi ada satu female nih, si Fire Freeway. Tadi siang itu kita lihat dia sudah bertelur tapi belum selesai, jadi saya tinggal dulu. Nah sore ini harusnya sih dia udah selesai, kita lihat dia berapa telur. Nah ini informasinya. Jadi dia mulai puasa makan itu di 2 Juli, ovulnya di 19 Agustus, prelationnya di 8 September 2024. Hari ini tuh tanggal 21 Oktober. Nah, jadi dari prelation 8 September dia nelor di 21 Oktober. Jadi kurang lebih sekitar 43 atau 44 hari. Nah ini itu sebenarnya mungkin termasuk masih dalam range, tapi mungkin sudah di agak menuju telat lah ya, karena kalau dari pengalaman, kalau saya nanya-nanya ke beberapa breeder lain juga, sebenarnya dari prelation ke ovulasi ke nelur itu cuma sekitar 30 sampai 40 hari sebenarnya. Nah ini kan udah 43 hari, tapi ya pernah saya dengar juga sih ada yang sampai 45 hari. Nah saya sendiri nggak tahu yang menentukan cepat atau lambatnya dari prelation ke nelor itu apa. Tapi kalau di Smart Reptiles itu memang biasanya telat terus. Jadi ini tuh si Fire Freeway ini adalah female kedua yang nelor di Smart Reptiles di season ini. Sebelumnya ada Laser YB Clown, itu malah lebih lama lagi. Kemarin itu dia 52 hari dari prelation ke nelor. Nah faktornya apa? Saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau saya berpikirnya, sebenarnya semakin lama di perutnya si ibu, si betina, saya sih nggak masalah, karena pasti kalau masih di dalam perut itu kan masih ada masih berproses lah istilahnya ya si telurnya. Jadi ketika keluar mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan sejauh ini di Smart Reptiles memang sangat jarang sekali kita itu dapat telur yang selak gitu. Tahun kemarin ada mungkin cuman sekitar 1 atau 2 telur yang selak. Dan kemarin si Laser YB Clown itu 7 telur, 7-7-nya bagus. Dan si Fire Freeway ini kita lihat ya telurnya berapa dan apakah bagus semua atau tidak. Nah itu telurnya. Jadi ada 7 telur ya, ada 7 telur, semuanya bagus kalau dilihat dari sini ya. Kalau lihat sekilas visualnya bagus, tapi nanti kita candling lagi apakah ada veinnya atau tidak. Nah jadi sekalian di video kali ini kita mau nunjukin nih di Smart Reptiles itu kalau ada ular nelor tahapannya seperti apa. Jadi biasanya kalau ada yang seperti ini kita ambil dulu si betinanya, lalu kita pisahkan, terus yang berikutnya kita ambil telurnya, terus seperti apanya nanti kita lihat langsung. Jadi yang pertama kita akan pisahkan si betinanya. Nah sebagai catatan, memang kalau lagi nelor gini betinanya biasanya lebih galak, biasanya dia lebih ya defensif lah terhadap ininya. Kalau posisi gini sebenarnya dia kan si telurnya itu tidak di coil sama dia ya, tidak dipeluk sama dia lah bahasanya. Sebenarnya mudah aja sih untuk memisahkan, tapi kalau buat yang tapi ini kan dilihat dari posisinya juga dia sebenarnya posisi defense ya. Jadi buat teman-teman kalau mau lebih aman untuk ngambil si betinanya bisa pakai hook, atau kalau nggak ada hook bisa ini juga sih, bisa ditutup dulu pakai kain gitu ya. Yang penting si betinanya itu tidak melihat. Nah kita pisahkan dulu si betinanya, karena kalau dia sudah
sudah dipisahkan, ya sorry, dia sudah dipisahkan seperti ini, sebenarnya dia tidak akan galak kalau udah di tangan gitu ya. Nah terus kalau si telurnya tadi ada yang kebalik-balik itu gimana? Kalau saya mikirnya sebenarnya si telurnya itu kalau masih dalam 24 jam lah ya bahasanya, itu terbalik nggak apa-apa, yang penting setelah 24 jam itu udah nggak boleh terbalik lagi, karena mungkin kalau masih awal gini kan belum apa ya, si janinnya mungkin belum terbentuk lah ya, jadi kalau masih menggelinding atau apa itu masih tidak apa-apa. Jadi ini si indukannya sudah kita ambil, berikutnya indukannya ini akan kita kita mandikan ya bahasanya, kita kasih air untuk menghilangkan bau telur sehingga nanti dia mau makan lagi. Yuk kita bersihkan dulu. Oke, jadi sebelum dimandikan kita cek dulu ya di si perutnya ini masih ada telur yang tersisa atau enggak. Kalau dilihat dari sini sih dia sudah selesai, berarti tidak ada egg binding. Nah setelah itu kita mandikan. Sebenarnya dimandikan pun nggak harus, kalau saya ya itu nggak pakai sabun, jadi cukup pakai air aja. Itu juga sebenarnya cuman dibalur-balur aja lah sebenarnya, biar pakai air ya, jadi biar katanya bau telurnya itu hilang. Karena kalau badannya masih bau telur, katanya takutnya dia nggak mau makan karena dia masih merasa dia itu masih hamil gitu katanya ya. Kita manut aja. Cuma ya memang macam-macam juga, ada juga yang pengalaman teman-teman yang nggak usah dimandiin juga dia udah mau makan lagi, itu ada. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau buat saya ya kita mandikan aja ularnya. Nah udah cukup gitu aja, bisa pakai air, atau kalau misalkan teman-teman biasa pakai ada disinfektan buat bersihin kandang, bisa juga disinfektannya disemprotkan ke tisu, terus badan ularnya dielap-elap gitu, itu juga bisa. Nah setelah seperti ini kita masukkan lagi ke kandang. Oke, setelah indukannya kita mandikan, tadi kita taruh dulu di tempat lain untuk indukannya. Sekarang kita handle si telurnya. Jadi sebelum ini nelur kita udah siapkan, kayak di video kemarin ya, kita siapkan box telur yang udah diisi sama perlite, sama udah kita isi udah kita taruh si si tempat telurnya lah gitu ya. Ya tinggal diambil aja, disusun saja sesuai dengan posisinya. Nah ini bisa dilihat ya, telur-telurnya termasuk besar-besar ini tuh. Jadi ya kita lihat cukup atau enggak. Iya. Nah udah, kalau sudah seperti ini kita ambil, kita candling dulu. Buat yang mau nimbang telur-telurnya juga boleh. Si indukannya tadi setelah nelur juga mau ditimbang lagi boleh, biar tahu aja beratnya, tapi nggak juga nggak apa-apa. Setelah itu biasanya untuk memastikan dia nggak kebalik-balik, kita kasih tanda juga di atasnya. Nah candling dan sebagainya, yuk kita pindah tempat dulu. Setelah indukannya sudah, terus si telurnya juga sudah, kita siapkan dulu kandang untuk si indukannya. Kalau saya biasanya, ini sebenarnya mau di spray doang, terus dilap, masukkan yang baru juga bisa. Cuma kalau saya biasanya, karena di sini juga ada stok box yang masih kosong ya, jadi biasanya kita ambil box yang baru, karena yang baru kan pasti nggak ada bau telurnya atau apanya gitu ya. Jadi harusnya potensi si indukannya nanti untuk langsung makan bisa lebih tinggi. Jadi kita siapkan box baru, yang lamanya nanti bisa kita cuci dulu sebelum dia ya disimpan buat
ular berikutnya. Kita siapkan alas, terus nanti kita siapkan minumnya. Ini kita ganti dulu airnya. Kita siapkan air minumnya. Setelah itu kita ambil si indukannya. Tadi di mana tadi? Ya, kita ambil indukannya. Terus udah. Sebenarnya jadi untuk urusan indukan sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita lanjut ke telur tadi ya, kita candling dan kita masukkan ke inkubator. Oke, tadi si telurnya setelah kita ambil, kita taruh di egg tray ini. Memang egg tray sendiri kalau ada dua ya, ada yang dari Dragon Heads, ada yang dari Easy Heads. Ini tuh kalau nggak salah dari Easy Heads, jadi memang si ininya tuh lurus gitu, si ininya. Memang kalau buat BP sebenarnya mungkin lebih kalau yang besar-besar seperti ini lebih nyaman yang si Dragon Head sebenarnya, karena ininya miring-miring lah ya si cetakan itunya. Tapi ini juga nggak apa-apa, karena yang penting si telurnya itu tidak kebolak-balik gitu ya. Setelah disusun seperti ini, kita prosesnya candling istilahnya. Jadi kita lihat si telurnya ini bagus atau tidak, dilihat dari adanya vein atau tidak di si telur. Vein itu apa? Salah satu contoh aja ya. Nah, vein ini kan terlihatnya ada urat merah nih, urat merah. Nah, yang seperti ini menandakan si telurnya ini dibuahi lah istilahnya. Jadi bisa kita proses ke yang selanjutnya. Nah, ini juga ada ya urat-urat merah. Memang agak sulit terlihat ya kalau di kamera, tapi ini ada, ini juga ada urat-uratnya. Ini juga ada. Ini ada juga. Ini ada juga. Nah, ini juga ada. Jadi semua telurnya ini bagus-bagus, bisa kita selanjutnya kita taruh di inkubator. Nah, biasanya breeder-breeder itu untuk menandakan biar si telurnya itu nggak kebolak-balik, menandakan bahwa sisi yang di atas itu selalu yang ini, biasanya dikasih tanda. Tandanya bisa ada yang berupa titik, ada yang berupa garis. Nah, kalau Smile Reptiles biasanya sekalian coret-coret ya telurnya, kita biasanya buat huruf smile aja. Yang dua terakhir biasanya kita kasih tanda smile. Nah, ini jadi menandakan si ularnya, sisi atasnya dari si ular ini adalah yang ada coretan ini gitu. Nah, nanti setiap ngecek di inkubator bisa dilihat, oh telurnya kebalik atau enggak. Kalau si huruf-huruf ini hilang kebalik, berarti si telurnya terbalik. Tapi kalau udah pakai egg tray seperti ini, harusnya sih itu tidak terjadi. Oke, setelah itu kita tutup. Mau dikasih tulisan juga boleh, ini pairingnya apa. Nah, kebetulan hari ini belum ngeprint nih Smile Reptiles. Nanti kita setelah kita print, kita tulis ini indukannya apa. Jadi belum cerita ya untuk yang kelas ini adalah tadi indukan betinanya Fire Freeway saja ya, tidak ada headnya. Lalu kita kawinkan dengan Axanthic Head Clown. Jadi mengulang sedikit kenapa kita melakukan pairing ini, karena Smile Reptiles pengen dapat Freeway Axanthic. Jadi kita bikin headnya dulu nih di clutch yang ini gitu. Jadi nanti keluarnya itu memang anakannya tidak menarik, pasti nanti cutting dari clutch ini tidak akan menarik secara visual, karena anakannya itu cuma antara Yellow Belly, Head Axanthic Post Head Clown, atau Asphalt Head Axanthic Post Head Clown. Asphalt sama Yellow Belly sendiri sulit untuk dibedakan. Nah, kalau Smile Reptiles kalian nih pengen belajar, nanti kita lihat anakannya seperti apa, nanti menebak-nebak nih, oh Yellow Belly itu tanda-tandanya kayak gimana, Asphalt tanda-tandanya kayak gimana dari hasil anakan ini. Nanti kita lihat bareng-bareng, nanti kita juga bikin video bareng-bareng ya, nanti kita sama-sama menebak lah mana yang kira-kira Yellow Belly, mana yang kira-kira Asphalt. Pembuktiannya dari apa? Memang dari breeding. Jadi nanti dari anakan ini juga masih lama pembuktiannya, masih 1 tahun lagi kalau untuk male dan 2 tahun lagi kalau untuk female. Jadi tadi
kita pairingkan. Tujuan dari kelas ini saya pengen bikin Asphalt head Axanthic dan Yellow Belly head Axanthic. Ini kan tadi indukan jantannya ada Axanthic head clown, jadi post head clown nih semuanya di sini ya. Siapa tahu nanti kita untung-untungan dapat satu pair yang Asphalt double head Axanthic clown, terus yang satu lagi Yellow Belly head Axanthic clown. Nanti kalau di pairing siapa tahu nanti kita bisa dapat. Tujuannya cuman freeway Axanthic, siapa tahu malah dikasih bonus lebihnya jadi freeway Axanthic clown. Nanti itu masih lama, pasti akan kita update terus. Jadi setelah seperti ini telurnya tinggal kita masukkan ke inkubator dan kita tunggu selama 60 hari. Tapi biasanya Smart Reptile sih di hari ke-55 juga udah cutting, atau misalkan nanti udah ada yang nongol dulu, ada yang merobek telur duluan, nanti itu kita bisa cutting. Oke, jadi see you 55 hari ke depan untuk kita cutting telur ini. Oke, jadi si telurnya udah kita masukkan ke inkubator. Ini ya yang tadi. Ini adalah kelas kedua Small Reptiles di season ini. Nah, sekalian kita cek nih yang kelas pertama yang season ini. Jadi ini itu adalah dari Cypress Laser Head Clown, kita kawinkan dengan Butter Yellow Belly Clown. Nah, ini itu kemarin ada 7 telur juga, sama 7 telur juga. Nah, sekalian kita update nih si candlingnya seperti apa. Nah itu bisa kelihatan ya, ada urat-uratnya. Yang ini tuh sebenarnya waktu dari pertama lahir ya bisa dilihat ya dari fisiknya, dibanding yang lain ini ada boob egg-nya, kita bahasanya boob egg-nya. Ini memang dari waktu pertama telurnya keluar ya, ini vein-nya agak tipis, tapi kalau dilihat sekarang sudah bertambah, jadi ini bisa kita teruskan, mudah-mudahan nanti bisa jadi ular. Kalau yang lain terlihat lebih jelas veinnya tuh, jadi ada vein seperti ini, ada urat-uratnya seperti ini, menandakan ada kehidupan. Nah ini tegas sekali terlihat, kelihatan ya, tadi ada yang bergerak juga ya. Nah jadi semuanya sehat. Tadi yang di ini terlihat ya ada pergerakan ya, jadi mungkin udah mulai terbentuk nih. Ini usia 20 hari si telur ini. Dia keluar di tanggal 1 Oktober. Sekarang ini kan 21 Oktober, berarti sudah 20 hari. Oke, jadi baru 2 nih Small Reptiles kelas yang keluar, masing-masing 7 telur. Jadi sudah ada, lihat si termometer stabil di angka 31 plus minus setengah derajat. Jadi sejauh ini masih aman, mudah-mudahan lancar terus sampai keluar jadi ular. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman tahapan-tahapan yang dilakukan di Small Reptiles kalau ada telur, ada ular yang bertelur. Jadi review sedikit, begitu kita buka box dan ada telur, pertama kita pisahkan dulu si indukannya. Harus tetap hati-hati karena biasanya kalau dia sudah bertelur, dia akan lebih agresif sih enggak ya, tapi dia akan lebih menjaga telur-telurnya, sehingga apapun yang mendekati telurnya akan dianggap sebagai ancaman. Jadi amannya bisa pakai hook atau bisa ditutupin dulu pakai kain atau pakai apapun baru diambil si indukannya. Kalau indukannya sudah di tangan, sudah diambil lah ya gitu dari tangan kita, itu sih dia kemungkinannya dia tidak akan menggigit indukannya. Lalu kita cek si telurnya apakah masih ada yang tersisa atau enggak. Kalau tadi nggak ada ya, kalau nggak ada berarti aman, bisa langsung kita mandikan. Kalau misalkan ada, kalau Smart Reptile sih belum pernah mengalami ada indukan yang egg bound. Jadi kalau ada sisa telur yang belum keluar, itu kita sebutnya egg bound. Kita di Smart Reptile sih belum pernah, cuma dengar cerita teman-teman ada yang didiemin aja nanti juga telurnya keluar. Ada yang mungkin diurut, ada lagi juga yang si telurnya itu kayak dimasukin suntikan, si telurnya itu diserap sedikit cairannya, jadi biar mungkin ukurannya jadi lebih kecil dan bisa keluar. Tapi Smart Reptile belum bisa cerita banyak teknik-teknik itu karena kita belum pernah. Dan kalau Smart Reptile sih mikirnya kalau nanti pun kejadian, mudah-mudahan enggak ya, kalau ada yang egg bound, kalau Smart Reptiles mungkin akan memilih ya udah didiamkan aja sampai si ular itu mengeluarkan sendiri telurnya. Ada mungkin nggak dalam hitungan hari, ada juga yang hitungan beberapa bulan kemudian baru si telurnya itu keluar, dan biasanya keluarnya sudah dalam bentuk tidak bagus lah ya telurnya.
Tapi sejauh ini sih Smart Reptiles belum pernah merasakan, dan mudah-mudahan tidak akan pernah merasakan. Jadi setelah tadi indukannya dipisahkan, dimandikan, ya ditaruh di tempat baru lah ya, atau ya pokoknya setelah itu kan dikembalikan ke boxnya. Nah, boxnya juga harus sudah kalau Smart Reptiles sih dicuci. Kalau tadi ya kita pakai box baru karena kita ada slot kosongnya lah. Jadi tapi kalau dan masih ada box cadangan, tapi kalau teman-teman nggak ada, ya ularnya bisa taruh dulu dimanapun, si boxnya dicuci, lalu setelah boxnya siap, kasih alas baru, minuman, baru si ularnya dimasukkan. Lalu telurnya kita masukkan ke box yang sudah disiapkan, box yang sudah diisi media. Kalau tadi perlite. Lalu kita juga untuk tempat telurnya kita pakai egg tray. Telurnya bisa dimasukkan ke situ. Lalu setelahnya kita candling, kita cek ada veinnya atau tidak. Kalau ada berarti telurnya bagus. Kalau enggak pun misalkan bentuknya kayak masih seperti tadi kan. Kalau telur slug itu secara fisik juga kelihatan ya, dia warnanya tidak putih, lalu bentuknya juga tidak sempurna telur yang tadi teman-teman lihat. Kalau yang sudah bentuknya kayak warnanya tuh mungkin cenderung kayak oranye gitu ya, dan bentuknya sudah terlihat lah itu slug, itu sih nggak usah di inkubator. Tapi kalau ada juga yang bentuknya putih ya, bentuknya seperti tadi, tapi ketika di candling tidak ada urat-uratnya, itu sih tetap aja diinkubasi, dicoba diinkubasi, karena kalau memang itu tidak dibuahi, itu tidak ada veinnya, lama-lama dia akan membusuk. Nah, ketika sudah busuk itu baru kita buang telurnya. Tapi kalau belum, masih bentuknya seperti tadi, dicoba aja terus. Mudah-mudahan dia tetap berkembang dan ada janin mungkin ya nantinya. Jadi sebenarnya mungkin udah ada janin, tapi tidak terlihat aja, veinnya tidak terlihat. Jadi tetap dicoba aja diinkubasi. Kalau yang tadi, walaupun tadi ada di beberapa telur itu terlihat tipis ya veinnya, tapi kita sih lihat masih ada itu veinnya, jadi bisa kita lanjutkan. Terus sudah setelah itu kita kasih tanda. Kalau tadi Smart Reptile dikasih huruf SMILE, lalu 2 tanda smiley, itu ya ciri khas inilah kalau itu. Bentuknya apa, mau coretannya apa aja nggak masalah, yang penting penanda aja sih itu. Mau 1 titik aja, 1 garis aja itu sebenarnya cukup. Setelah itu kita masukkan ke inkubator, udah ditunggu 55 hari sampai 60 hari. Kalau Smart Reptiles biasanya di hari ke-55 kita cutting. Bahkan kalau nggak sabar pernah sih kita di hari ke-51 ya. Cuma tetap aja mau cutting di 51, si ularnya itu akan keluar di hari ke-60 paling cepatnya. Nah, resiko juga sebenarnya kalau kita udah cutting di hari ke-51 sedangkan keluarnya masih 9-10 harian lagi, itu karena si ular si telur yang sudah terbuka, biasanya kalau teman-teman sering buka tutup, sering pengen ngecek gitu ya, itu tuh bisa jadi ada lalat yang bertelur di si telurnya. Jadi pernah sih Smart Reptiles mengalami ya, jadi di telurnya itu kayak ada belatung-belatung lalatnya gitu. Tidak, si ularnya sih selamat yang pengalaman Smart Reptiles ya, cuma kan kita melihatnya agak gimana lah gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman sabar aja sampai ada satu yang piping, atau minimal di hari ke-55 mungkin sudah oke, karena 5 hari ke si ularnya keluar mungkin nggak terlalu gimana. Dan mungkin kalau dia udah di hari 55 itu sudah banyak cairan yang keserap, jadi si telurnya sendiri udah lebih kempes lah, dan kalau udah lebih kempes itu lebih enak juga nanti untuk cuttingnya. Terus tadi juga sedikit cerita, kalau di Smart Reptiles itu dari pre-lay shed ke nelornya itu biasanya lama, rata-rata lama dari tahun kemarin, bahkan dari pertama kali kita breeding itu selalu di atas 40 hari. Sedangkan saya dengar cerita teman-teman yang breeder lain ada yang di hari ke-30 itu udah keluar. Awalnya sih Smart Reptiles mikir, karena kalau dari ovul ke pre-lay-nya biasanya kita cepat di 2 minggu. Di 2 minggu itu sudah pada pre-lay shed. Tapi dari pre-lay shed ke nelornya itu yang lama, bisa di atas 40 hari kalau di Smart Reptiles itu. Kita nggak tahu faktornya apa, dan kita juga nggak mau ngeburu-buru sebenarnya, karena ya gimana juga caranya ngeburu-buru. Cuma kita berpikir positifnya, selama si telur itu ada di perut si betina, itu kan terus developing, terus berprogres. Jadi mudah-mudahan telur yang ketika keluar nanti, telurnya bagus-bagus ya. Alhamdulillah selama ini kita sih berani bilang di atas 90% telur yang keluar dari kelasnya Smart Reptiles itu
bagus semua. Jadi yang selagnya itu mungkin saya baru menemukan telur selag itu di tahun kemarin, itu juga di betina-betina yang baru, itu juga cuman, seingat saya cuman 2 yang keluarnya selag ya, yang keluar dari indukan betinanya selag. Sisanya sih telur bagus semua. Mudah-mudahan juga itu karena faktor dia itu berproses di dalam perut si ibunya itu lebih lama. Walaupun kalau nelornya lebih lama, ya kita dapat si ularnya itu, dapat anakannya itu jadi lebih lama lagi kan gitu. Jadi ya mungkin harus lebih sabar aja. Itu aja sedikit sharing tentang Small Reptiles, tentang telur ular ball python. Nah, kita mudah-mudahan nanti kita bisa bikin lagi video-video yang berikutnya, pokoknya tentang ball python. Kita diskusi tentang ball python karena memelihara ball python itu menyenangkan. Itu aja untuk video kali ini. Tetap semangat para breeder. Ini udah mulai masuk musim-musim nelor nih. Jadi udah mulai harusnya mulai membahagiakan lah memelihara ball python, karena pengalaman Small Reptiles yang paling asik dari melihara ball python itu adalah ketika cutting telurnya itu nanti. Jadi itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para breeder. Sekarang tahapannya masih tahap nelor. Ada sih beberapa yang udah cutting, yang udah keluar anakannya, tapi rata-rata kalau saya nanya ke beberapa breeder, bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya keluar telur. Jadi mudah-mudahan nanti juga hasilnya bagus-bagus, teman-teman breeder yang lain mudah-mudahan dapat jackpot, mudah-mudahan projectnya kehit semua yang diinginkannya. Oke, itu aja dari Small Reptiles, kita jumpa lagi di video berikutnya.